Wacana kenaikan biaya haji 2023 menjadi 69 juta rupiah masih terus dikaji. Kementerian Agama mengklaim usulan kenaikan biaya haji tersebut demi menjaga keberlangsungan dana nilai manfaat di masa depan, termasuk biaya komponen haji yang terus meningkat. Lalu komponen apa saja yang menjadi alasan menaikkan biaya haji dan apa tanggapan pihak travel haji juga masyarakat terkait wacana tersebut? Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khas Flo Ganza bersama Bayu Pradana. Halo pemirsa Flo Ganza, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu semangat ya. Ya, kemarin kabar gembira sempat terdengar oleh jemaah haji di mana Kerajaan Arab Saudi menurunkan biaya haji sebesar 30% jika dibandingkan dari tahun 2022 lalu. Tapi Kementerian Agama Republik Indonesia justru menaikkan biaya haji hingga mencapai 69,2 juta rupiah. Loh, kok justru berbanding terbalik ya? Jadi apa maksudnya dari penurunan harga 30% tadi dan juga apa saja komponen dari biaya haji di Indonesia sehingga naik yang begitu cukup signifikan? Langsung aja kita cari tahu. Iya pemirsa, pemerintah Kerajaan Arab Saudi ini memang menurunkan biaya haji sebesar 30%. Tapi ini hanya untuk jemaah domestik saja. Sementara untuk jemaah dari negara lain memang diharuskan untuk membayar komponen-komponen lainnya seperti penginapan dan juga lain-lain. Termasuk Indonesia, di mana total biaya penyelenggaraan haji yang dikenakan kepada Indonesia ini sekitar 98 juta rupiah. Meski demikian, Kementerian Agama Republik Indonesia ini juga menyatakan bahwa jamaah haji ini hanya perlu membayar sekitar 70% saja atau sekiranya 69 juta rupiah. Sementara 30% lainnya ini akan diambil dari nilai manfaat pengelolaan haji. Ya pemirsa, biaya haji ini memang terus mengalami perubahan setiap tahunnya. Tapi yang kali ini cukup signifikan ya. Yuk kita flashback dari tahun 2018. Di mana tahun 2018 biaya haji mengalami kenaikan dimulai dari 31,1 juta rupiah hingga 39,5 juta rupiah. Sedangkan tahun 2019 jemaah haji ini berbahagia nih karena biaya haji mengalami penurunan dimulai dari 30,9 juta rupiah hingga 39,2 juta rupiah. Nah, di tahun 2020 biaya haji mencapai 31,4 juta rupiah hingga 38,3 juta rupiah. Namun sayangnya pada saat itu penyelenggaraan haji harus ditiadakan karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Penyelenggaraan ibadah haji masih harus ditiadakan pada tahun 2021. Meski demikian, biaya haji diperkirakan mencapai 44,3 juta rupiah. Sedangkan kenaikan kembali terjadi di tahun 2023 ini, di mana biaya haji mencapai sekitar 69 jutaan rupiah. Masyarakat tentu keberatan dengan kenaikan biaya haji di tahun 2023 ini. Mayoritas dari mereka memang belum tahu apa saja komponen yang membuat kenaikan hingga 30% ini. Seperti apa tanggapan masyarakat? Yuk kita dengarkan yuk. Bunur kan haji ini ada kenaikan harga mencapai 30% gitu. Keberatan nggak sih? Ya lumayan berat. Soalnya kan sekarang udah agak susah ya, pas ada COVID ini lumayan penghasilan kita juga agak turun, kemudian kita juga beraktivitasnya kemarin sempat terbatas, jadi ya lumayan berat bagi kita sebagai warga masyarakat. Nah, Ibu ini kan juga berencana nih Bu, belum diketuk palu. Harapannya apa pesan-pesannya? Tetap aja deh kayak kemarin, lumayan deh yang kemarin juga udah cukup besar, kalau dinaikin lagi ya lumayan berat. Bu Rena ini kan harga biaya haji ini 30% Bu Rena, setuju nggak sih? Sebenarnya sih kurang setuju. Kenapa tuh Bu kalau boleh tahu?
Karena melihat kondisi kayak perekonomian saat ini ya, banyak orang yang harga normal pun mungkin belum bisa berangkat gitu. Oke. Nah, Ibu ada pesan-pesan untuk pemerintah nggak? Mungkin ini kan belum diketok palu nih masih rencana. Ya kalau bisa sih jangan sampai naik, maunya kita ya. Segitu-gitu aja. Iya, segitu-gitu aja. Terima kasih banyak ya. Iya. Semuanya. Amin. Sama. Keberatan. Keberatan sih karena kita rakyat kecil pengennya ya sambil pengen naik gaji, tapi karena kita harus ngumpulin uang sedikit-sedikit, ternyata kita mau nunggu sebulan 2 bulan ternyata tertunda juga gitu. Apalagi kan kita banyak kan masih udah ibu-ibu udah tua ya, udah di atas 60 tahun. Jadi kita pengennya kemarin memang pengen anak-anak udah Bu naik haji aja gitu. Ternyata naik lagi, kita budget kurang, jadi udahlah tertunda. Insya Allah memberi yang Ibu ini kan masih rencana belum ketok palu. Ada harapan nggak buat pemerintah? pengen sih. Apa harapannya? Kita ya disesuaikan lah, karena kan kebanyakan kita nggak semua mampu ya, tapi panggilan Allah ya kita naik haji. Nah, apa yang membuat biaya haji di 2023 ini meningkat dengan cukup signifikan? Apa saja komponennya? Yuk, saya mau tanya kepada pakarnya. Yang pertama adalah berkaitan dengan inflasi tadi. Yang kedua, harga nilai kurs dolar yang berbeda nih. Di tahun 2020, nilai kurs dolar itu masih 14.425 rupiah. Sekarang tahun 2023, dolar itu yang kita pakai adalah 15.300. Tetapi ini dolar pun juga sekarang kan terkoreksi ya. Tetapi alhamdulillah kalau sekarang ini sudah turun, ini pun juga menjadi komponen yang akan menjadi pertimbangan kita ke depan bagaimana angka ini dapat dirasionalisasi. Kebutuhan haji tahun 2023 totalnya adalah 19 triliun lebih. Sementara yang dikumpulkan oleh jamaah sebagaimana apa yang tadi disampaikan Mas tadi. Ini artinya bahwa masih ada dana yang harus ditambah dari nilai manfaat. Nah, nilai manfaat itulah yang pada hari ini kita diskusikan, bahwa nilai manfaat adalah milik semua jamaah, bukan milik yang berangkat hanya tahun ini saja, tetapi juga untuk tahun-tahun belakangan. Nah, untuk menjaga nilai kesinambungan itulah yang perlu dirumuskan, perlu dipikirkan, perlu kebijakan yang betul-betul masif sehingga ke depan bagaimana kesinambungan uang haji itu dapat terjaga. Demikian. Berkaitan dengan komponen BPIH, sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 ada 14 komponen, Mas. Nah, ke-14 komponen inilah, Mas, yang akan kita tuangkan, yang sudah kita siapkan dan sudah kami serahkan kepada Komisi 8 di dalam usulan. Nah, dari usulan-usulan yang inilah yang akan dibahas bersama dengan Komisi 8, yang akhirnya nanti kita akan rasionalisasi kembali dan juga akan melihat kondisi yang terakhir, bagaimana kondisi di Saudi. Nah, adanya kenaikan biaya haji ini tentu juga berpengaruh kepada para travel haji. Seperti apa ya kata mereka? Yuk kita simak. Mengenai nilai manfaat untuk menjaga keberlangsungan penyetoran haji. Tapi kita harus ingat bahwa setiap hari akan ada sekitar 600-700 masyarakat yang mendaftarkan haji. Kalau diakumulasikan dalam 1 tahun, tidak kurang dari 6-7 triliun akan ada dana yang masuk lagi kepada pemerintah. Hari ini saja pemerintah mengelola melalui BPKH ada sekitar 167 triliun. Kalau lihat dengan nilai optimalisasi maupun dana manfaat yang didapatkan oleh pemerintah, saya meyakini bahwa tidak perlu khawatir karena akan ada setiap saat dana yang masuk tidak kurang dari sekitar 7-8 triliun. Ditambah lagi nilai optimalisasi kurang lebih akan ada sekitar 13-14 triliun setiap tahunnya. Ini mencukupi untuk biaya haji setiap tahunnya. Jadi saya rasa marilah sama-sama
baik pemerintah maupun DPR untuk duduk bersama-sama untuk mengevaluasi lagi biaya yang akan dikeluarkan untuk jemaah haji tahun ini. Akan diberikan oleh pemerintah putusan mengenai biaya. Insya Allah kami akan mencarikan solusi yang terbaik agar jemaah dapat berangkat pada tahun ini. Ibadah haji wajib dilakukan bagi umat muslim yang mampu untuk menjalankannya. Meski demikian, perubahan yang terjadi khususnya di tahun ini membuat para calon jemaah haji merasa keberatan. Bukan hanya dari jumlah yang harus mereka lunasi, tapi juga tenggang waktu selama 6 bulan yang membuat para calon jemaah haji ini harus memutar otak agar mereka bisa tetap menginjakan kaki mereka ke tanah suci nantinya. Demikian vlog Ganza kali ini bersama juru kamera Damar Wicaksono, saya Bayu Pradana. Sampai jumpa.